Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus bagian yang ketiga, yaitu khususnya menentukan persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus dengan garis lain. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian bisa membedakan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus, mampu menentukan gradien garis yang sejajar dengan garis lain, dapat menentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis lain, dapat menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain, dapat menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain, dapat menentukan persamaan garis yang berupa grafik. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Sekarang kita akan membedakan garis-garis yang sejajar dan garis-garis yang tegak lurus. Untuk garis-garis yang sejajar, ciri-cirinya garis-garisnya tidak akan pernah berpotongan. Di sini ada dua garis, yang warna kuning adalah garis K, yang warna hijau adalah garis L. Garis K dan garis L ini dikatakan sejajar apabila garis K diperpanjang ke dua arah, ke kanan maupun ke kiri, garis L juga diperpanjang, tidak akan pernah berpotongan. Itu ciri-ciri garis yang sejajar. Ciri-ciri yang kedua yaitu gradiennya sama. Masih ingat tentang gradien? Gradien atau kemiringan dikatakan sejajar kalau kemiringannya sama. Di sini garis K dan garis L kemiringannya sama, tingkat kemiringannya sama. Oke, sekarang ciri-ciri garis yang tegak lurus. Yang pertama, garis-garisnya berpotongan tegak lurus. Dikatakan tegak lurus jika membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ciri yang kedua yaitu hasil kali gradiennya adalah -1. Di sini ada garis P, ada garis yang warna kuning dengan garis yang warna hijau. Ini dikatakan tegak lurus jika berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Di sini sudutnya siku-siku. Hasil kali gradien yaitu gradien garis PQ dengan gradien garis QR adalah sama. Sekarang kita khusus akan bahas tentang garis-garis yang sejajar. Tadi garis-garisnya tidak akan pernah berpotongan, jelas ya. Sekarang hasil kali gradiennya sama dengan -1. Untuk garis yang sejajar gradiennya sama atau M1 sama dengan M2. Di sini garis K melalui titik -4,0 dan 0,-3 garis yang warna kuning, dan garis L melalui titik 0,3 dan 4,0. Di sini tentukan dulu X1 Y1, X2 Y2-nya. Untuk garis K, X1-nya -4, Y1-nya 0, X2-nya 0, Y2-nya -3. Untuk garis L, X1-nya 0, Y1-nya 3, X2-nya 4, Y2-nya 0. Sekarang kita menentukan gradien garis K dulu atau MK. Rumus gradien yang melalui dua titik yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal masukkan Y2-nya -3, Y1-nya 0, X2-nya 0, Y1-nya -4. Oke. X1-nya -4. Oke, sekarang -3 dikurangi 0, -3, 0 dikurangi -4, berarti ini negatif kali negatif hasilnya positif, berarti 0 plus 4 hasilnya adalah -3/4. Sekarang kita akan menentukan gradien garis L. Melalui titik 0,3 berarti X1 Y1 dan melalui titik 4,0 berarti X2 Y2. Sama dengan mencari gradien garis K yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 0, Y1-nya 3, X2-nya 4, X1-nya 0. 0 dikurangi 3 min 3, 4 dikurangi 0, 4. Sehingga gradiennya -3/4. Ini bukti kalau gradien garis yang sejajar itu adalah sama. Oke. Sekarang garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y.
garis yang sejajar dengan sumbu X ini disebut sebagai garis horizontal. Garis L yang berwarna hijau dan garis K yang berwarna kuning. Gradiennya adalah 0. Semua garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya adalah 0. Oke, kenapa kok 0? Karena komponen Y, perubahan Y-nya tidak ada atau 0. Sehingga 0 per berapapun hasilnya adalah 0. Sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y atau disebut garis vertikal. Di sini garis A yang warnanya kuning dan garis B yang warna hijau. Masing-masing adalah garis yang sejajar sumbu Y. Gradiennya tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena di sini komponen X-nya atau perubahan sumbu X-nya tidak ada. Karena arahnya ke atas. Sehingga berapapun nilainya per 0 sama dengan tak terdefinisi. Sehingga semua garis yang sejajar sumbu Y, gradiennya adalah tak terdefinisikan. Oke, sekarang contoh ilustrasi. Tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Masih ingat? Kalau sejajar sumbu X, gradiennya adalah 0. Kalau sejajar sumbu Y, gradiennya tak terdefinisikan. Di sini garis contoh yang A, garis P melalui titik A 8,3 dan B 5,3. Tentukan dulu 8 adalah X1, Y1-nya min 3, X2-nya 5, Y2-nya min 3. Sehingga harus masukkan rumus gradien yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya min 3, Y1-nya adalah min 3. Berarti min 3 dikurangi min 3 sama dengan X2-nya 5 dikurangi X1-nya 8. Kenapa? Min 3 ditambah dengan min 3. Min 3 dikurangi min 3. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sehingga min 3 ditambah 3 hasilnya 0. 5 dikurangi 8 hasilnya min 3. 0 per berapapun hasilnya adalah 0. Oke. Sekarang kalau gradiennya 0 berarti sejajar sumbu X. Oke. Berarti garis P adalah sejajar sumbu X. Sekarang garis I. Garis Q melalui titik E min 1,1 dan melalui titik F min 1,4. Berarti ini adalah X1-nya min 1, Y1-nya 1, X2-nya min 1, Y2-nya 4. Masukkan ke rumus gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 4 dikurangi 1 sama dengan X2-nya min 1 dikurangi min 1. Min 1 dikurangi min 1, negatif ketemu kali negatif hasilnya positif. Berarti min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Berapapun bilangannya, kalau dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisikan. Kalau tidak terdefinisi artinya garis Q adalah garis yang sejajar sumbu Y. Oke. Lanjut, contoh soal. Di antara garis-garis berikut yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah, di sini mengikuti rumus Y sama dengan MX plus C. M adalah gradien, koefisien sumbu X. Oke. Sehingga gradiennya, kalau Y sama dengan 2X plus 5, gradiennya adalah 2. Karena koefisien X adalah 2 di sini. Sehingga gradiennya adalah 2. Berarti kita akan menentukan gradien dari garis yang pertama I1 dan I2 ini, manakah yang gradiennya 2? Untuk garis yang I1, Y sama dengan 2X min 8. Gradiennya adalah koefisien X yaitu 2. Berarti persamaan yang pertama atau I1 ini sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Karena gradiennya sama-sama 2. Sekarang untuk persamaan yang kedua, 4X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Kita mengikuti rumus M sama dengan min A per B. A adalah koefisien X, B adalah koefisien Y. Di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah min 2. Sehingga min A-nya dimasukkan 4, B-nya dimasukkan min 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti gradiennya adalah 2.
Berarti gradien persamaan yang kedua ini sama dengan 2, sehingga garis yang kedua ini, persamaan yang kedua ini juga sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Karena sama-sama bergradien 2. Oke. Sekarang menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Oke, sekarang menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4x min 3y sama dengan 5. Langkah yang pertama adalah menentukan gradiennya dulu. Dari garis 4x min 3y sama dengan 5. Kita mengikuti rumus min A per B. M sama dengan min A per B. A adalah koefisien X, B adalah koefisiennya Y. Sehingga di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah min 3. Sehingga gradiennya min A per B min A-nya 4, B-nya min 3. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif, berarti 4/3 hasilnya. Karena sejajar maka nilai M2 garis yang kedua sama, yaitu 4/3. Langkah yang kedua, melalui satu titik min 3,6, berarti X1-nya adalah min 3, Y1-nya adalah 6. Karena sejajar berarti M1 sama dengan M2, yaitu sama 4/3-nya. Berarti Y min Y1, masukkan ke rumus persamaan garisnya ini, Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 6 sama dengan M, gradiennya adalah 4/3 dikali X dikurangi X1-nya adalah min 3. Di sini Y min 6 sama dengan 4/3 X plus 12. Oke. Karena di sini ada penyebut 3 mengandung pecahan, untuk menghilangkan pecahan ini adalah harus dikali dengan 3. Berarti Y kali 3 hasilnya 3Y, min 6 kali 3 berarti min 18 sama dengan 4/3 X kali 3, 4X ditambah 12 kali 3 hasilnya adalah 36. Semua pindahkan ke ruas kanan. Berarti 4X pindah ke ruas kanan menjadi 3Y pindah ke ruas kanan menjadi min 3Y, min 18 pindah ke ruas kanan jadi plus 18. Sehingga hasilnya 4X dikurangi 3Y plus 54 sama dengan 0. Itu persamaan garis yang sejajar dengan 4X min 3Y sama dengan 5 dan melalui titik min 3,6. Oke, lanjut. Sekarang tentang garis-garis yang tegak lurus. Tadi ciri-cirinya garisnya berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Ciri yang kedua, hasil kali gradiennya adalah min 1 atau M1 kali M2 sama dengan min 1. Sekarang di sini ada dua garis. Yang pertama garis P yang warna hijau, yang kedua garis Q yang berwarna kuning. Oke, sekarang kita perhatikan garis P dulu yang berwarna hijau. Di sini melalui titik 0,0 dan melalui titik di sini 1,3. Di sini titiknya ke kiri 3 sumbu Y, ke bawah arah sumbu X lurus dengan 1, berarti 1,3. Berarti untuk garis P ini X1-nya 0, Y1-nya 0 titik ini. Yang satu X2-nya 1, Y2-nya adalah 3. Masukkan ke rumus gradien yang melalui dua titik Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti 3 dikurangi 0 per 1 dikurangi 0. Hasilnya adalah 3/1 atau sama dengan 3. Sekarang gradien garis Q yang berwarna kuning melalui titik 0,2 dan 6,0. Berarti 0,2 ini X1-nya 0, Y1-nya 2. X2-nya 6, Y2-nya adalah
0. Masukkan ke rumus rumus gradien. Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga gradien garis Q-nya adalah min 1/3. Untuk ngecek ini tegak lurus atau bukan, kalikan saja gradien P dengan gradien Q. Di sini 3 kali min 1/3 hasilnya adalah min 1. Karena perkalian gradiennya 1, berarti dua garis ini P dan Q adalah tegak lurus. Oke. Sekarang ini contoh. Tentukan apakah garis-garis berikut saling tegak lurus. Untuk garis yang A melalui 3,5 dan garis Q melalui 0,0. Berarti tentukan dulu X1 Y1-nya berarti 3 dan 5. X2 Y2-nya 0 dan 0. Masukkan rumus gradien. Y2 min Y1 per X2 min X1 berarti 0 dikurangi 5 per 0 dikurangi 3. 0 dikurangi 5 min 5, 0 dikurangi 3 min 3. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif 5/3. Sekarang gradien garis B melalui 0,0 berarti X1 Y1 0 dan S-nya min 5,3, X2-nya min 5, Y2-nya adalah 3. Masukkan ke rumus lagi. Y2 min Y1 berarti 3 dikurangi 0 per X2 min X1 min 5 dikurangi 0. Berarti 3 dikurangi 0 3, min 5 dikurangi 0 min 5. Untuk ngecek kalikan gradien garis A dan B. 5/3 kali min 3/5 hasilnya adalah min 1. Berarti garis A dan B adalah dua garis yang saling tegak lurus. Oke, lanjut. Sekarang tips menentukan gradien garis yang saling tegak lurus. Langkah-langkahnya, yang pertama balik angkanya. Yang kedua tandanya kebalikan tanda awal. Misalkan diketahui M1-nya sama dengan 3/5. Untuk menentukan M2, yang pertama langkah pertama tadi balik angkanya. Berarti menjadi 5/3. Kemudian langkah yang kedua tandanya kebalikannya. Berarti kalau awalnya positif, tandanya yang kedua menjadi negatif. Berarti hasilnya M2-nya min 5/3. Oke. Sekarang M1-nya min 2/3. Langkah pertama balik angkanya. Berarti min 3/2. Langkah yang kedua tandanya dibalik, kebalikan yang awal. Kalau awalnya negatif berarti M2-nya adalah positif. Sekarang ini 4, M1-nya 4. 4 ini artinya adalah 4/1. Berarti langkah awalnya adalah balik angkanya menjadi 1/4. Kemudian tandanya kebalikan. Kalau awalnya positif, M2-nya adalah negatif. Berarti M2-nya min 1/4. Lanjut. Sekarang menentukan garis-garis yang saling tegak lurus. Di antara persamaan garis lurus berikut yang tegak lurus dengan 2Y min 2X plus 5. 2Y sama dengan 2X plus 5 adalah. Langkah pertama, cek gradien garis dulu. Dari 2Y sama dengan 2X plus 5. Kita ngikuti rumus Y sama dengan MX plus C, ini kuncinya. Dari 2Y menjadi Y harus dibagi 2. Sehingga 2Y dibagi 2, 1Y. 2X dibagi 2X, 5 dibagi 2, 5/2. Kalau sudah seperti ini, Y sama dengan X plus 5/2. Berarti koefisiennya X adalah 1. Di sini tidak ditulis, artinya koefisiennya 1. Berarti gradien garis ini adalah 1. Untuk menentukan yang tegak lurus, berarti kita cari yang gradiennya adalah min 1. Supaya perkaliannya tadi min 1 ya. Oke, sekarang cek persamaan yang pertama, 3X plus Y sama dengan 7. Kita mengikuti, dengan perpindahan ruas. Masih mengikuti Y sama dengan MX plus C. Di situ 3X-nya pindah ke ruas kanan. Di sini awalnya positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Y sama dengan min 3X plus 7. Berarti gradiennya adalah min 3. Karena tadi yang diminta gradiennya min 1 dan ini ketemu min 3, berarti persamaan pertama ini bukan tegak lurus. Oke. Sekarang persamaan kedua,
Y sama dengan min X plus 3. Di sini gradiennya adalah koefisiennya X adalah min 1. Berarti gradiennya adalah min 1. Berarti persamaan yang kedua ini adalah garis yang tegak lurus dengan 2Y sama dengan 2X plus 5. Oke, next. Sekarang menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Persamaan garis yang melalui titik 4,-3 dan tegak lurus dengan garis 4Y min 6X min 10 sama dengan 0 adalah langkah yang pertama, otomatis tentukan gradiennya dulu. 4Y min 6X min 10 sama dengan 0. Kita ngikuti rumus M sama dengan min A per B. A koefisiennya X, di sini berarti A-nya adalah min 6 koefisien X, B-nya adalah 4. Masukkan ke rumus, min A-nya masukkan min 6, B-nya 4. Negatif kali negatif positif, 6 per 4 disederhanakan menjadi 3 per 2. Menentukan gradien yang tegak lurus M2-nya, langkah yang pertama tadi balik angkanya. Dari 3 per 2 menjadi 2 per 3. M1-nya positif, berarti M2-nya adalah negatif. Sehingga M2-nya adalah min 2 per 3. Oke. Dan melalui satu titik 4,-3, berarti X1-nya 4, Y1-nya min 3. Kalau sudah, masukkan ke bentuk persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya min 3 sama dengan M, berarti min 2 per 3 kali X dikurangi X1-nya adalah 4. Sehingga di sini juga mengandung pecahan, supaya penyebut 3 hilang berarti harus dikali dengan 3. Berarti Y kali 3, 3Y. Di sini kenapa jadi positif? Karena di sini negatif kali negatif hasilnya positif 3, kali 3 menjadi positif 9. Min 2 per 3 kali X, min 2 per 3 X, min 2 per 3 kali min 4, hasilnya min 4, min 8 per 3. Kalau dikali 3 hasilnya adalah 8. Di sini negatif kali negatif positif 8. Sehingga dijadikan satu ruas, pindahkan ke ruas kiri semua. Berarti min 2X pindah ke ruas kiri jadi positif, 8 pindah ke ruas kiri jadi negatif 8. Sehingga 3Y plus 2X sama dengan 9 min 8. Atau 2X plus 3Y sama plus 1, 9 dikurangi 8, 1 sama dengan 0. Kalau pada pilihan ganda, kalau jawaban ini tidak ada, kita bisa langsung membentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Tadi M-nya adalah min 2 per 3. Y sama dengan min 2 per 3X ditambah, ini kalikan 1, min 2 per 3 kali min 4, berarti min 8 per 3, plus 8 per 3. Yang ini tadi plus 3, pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Sehingga Y sama dengan min 2 per 3X ditambah, di sini 8 per 3 dikurangi 9 per 3. Dari mana 9 per 3? Ini 3 per 1, disamakan penyebutnya menjadi 9 per 3. Menjadi Y sama dengan min 2 per 3X dikurangi ini 8 dikurangi 9 menjadi 1 per 3. Ini. Jadi persamaan ini Y min 2 per 3X min 1 per 3 dengan ini adalah sama. Tinggal pilih mana jawaban yang ada. Oke, lanjut. Sekarang menentukan persamaan garis dari suatu grafik. Yang pertama, di sini disajikan grafik melalui titik 4,0 dan 0,2. Yang pertama, ada dua cara. Cara yang pertama, kita hitung gradiennya dulu. Di sini gradiennya adalah delta Y per delta X, perpindahan sumbu Y per perpindahan sumbu X. Sekarang dari titik ini mau ke titik 0,2. Arah Y-nya berarti arahnya ke atas. Berapa langkah? 1, 2. Karena arahnya ke atas berarti delta Y-nya positif 2. Sekarang delta X-nya. Dari titik ini tadi berhenti ke 2. Berarti ke 0,2, sorry. Berarti kita hitung saja 1, 2,
3, 4. Berarti delta X-nya 4 arah ke kanan berarti positif 4. Sehingga gradiennya adalah disederhanakan 1/2. Sekarang dari persamaan Y sama dengan MX plus C, dengan C adalah titik potong sumbu Y. Berarti di sini Y sama dengan M-nya setengah, berarti setengah X ditambah titik potongnya dengan sumbu Y pada titik 2, berarti setengah X plus 2. Ini persamaannya. Cara kedua, titik potong sumbu Y sebagai koefisien X. Di sini titik potong sumbu Y-nya 2, berarti 2X. Titik potong sumbu X sebagai koefisien Y. Berarti di sini min 4, berarti min 4 Y. Konstantanya min 4 titik potong ini kali titik potong ini, berarti min 4 kali 2 min 8. Sehingga persamaannya 2X min 4Y sama dengan min 8. Kalau dijadikan satu ruas, 2X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Oke, next. Sekarang ini contoh yang kedua. Ini melalui titik 0,3 dan 2,0. Sekarang perpindahan sumbu Y-nya dulu. Dari titik ini ke sini, dari kiri ke kanan ya. Perpindahan sumbu Y arahnya kemana? Ke bawah. Berapa langkah dihitung? 1, 2, 3. 3 langkah ke bawah, berarti delta Y-nya adalah min 3. Sekarang perpindahan sumbu X arahnya ke kanan. Berapa langkah dihitung? 1, 2. 2 langkah arahnya ke kanan, berarti plus 2. Sehingga gradiennya adalah min 3/2. Sama, mengikuti garis Y, mengikuti persamaan Y sama dengan MX plus C, dengan M adalah titik potong sumbu Y. Berarti Y sama dengan M-nya min 3/2 X ditambah titik potong sumbu Y-nya di titik 3. Sorry, di sini bukan 4 ya, tapi 3. Berarti min 3/2 X plus 3. Oke. Cara yang kedua, titik potong sumbu Y sebagai koefisien X. Berarti di sini 3X. Titik potong dengan sumbu X sebagai koefisien Y. Sumbu X-nya di titik 2,0, berarti 2Y. Konstantanya titik potong 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga persamaannya 3X plus 2Y sama dengan 6. Atau dijadikan satu ruas, 3X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Next. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.